Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Aditya Bagas Pratama, NPM 227101578. Teknik Mesin, Institut Teknologi Budi Utomo. Pada kesempatan ini saya akan membahas hasil eh, review jurnal yang berjudul Analisa Efisiensi Turbin Uap Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 7,5 megawatt. Eh, Topik pembahasannya yaitu pertama, judul artikel, dua, nama penulis, ketiga, nama jurnal, keempat, tahun dan halaman, kelima, tujuan penelitian, keenam, hipotesis penelitian, ketujuh, kerangka penelitian, kedelapan, kerangka pemikiran, 9, populasi dan sampel, 10, metode pengambilan sampel, 11, metode penelitian, 12, hasil dan pembahasan, 13, keunggulan, 14, kekurangan, dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, judul artikel yaitu Analisa Efisiensi Turbin Uap Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 7,5 megawatt. Nama penulis yaitu Farizal Nurdiansyah, yang kedua Lutfi Hakim, dan yang terakhir Diki Nizar Zulfikar. Eh, untuk nama jurnal yaitu Majamika. Eh, Jurnal ini di volume 4 nomor 2. Yang keempat, jurnal tersebut yaitu pada tahun 2022 bulan Desember, yaitu pada halaman 110 sampai 115. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui daya dan efisiensi turbin uap di PT Mega Surya Eratama. Hipotesis penelitian yaitu energi listrik ini menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Energi listrik sangat diperlukan baik dalam sektor rumah tangga maupun sektor industri. Dalam bidang industri, energi listrik adalah salah satu faktor penting penunjang kegiatan produksi. Semakin tinggi jumlah produk yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula energi listrik yang dibutuhkan. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga uap memiliki beberapa komponen utama, salah satunya yaitu turbin uap. Turbin uap memiliki peran penting sebagai penggerak generator yang mengalirkan listrik untuk menggerakkan peralatan produksi dan memanfaatkan hasil uap sisa putaran turbin uap atau uap ekstraksi untuk mengeringkan kertas produksi. Mengingat pentingnya peranan dari turbin bagi proses produksi listrik, maka perlu dilakukan analisa terhadap efisiensi turbin. Efisiensi dari turbin akan mempengaruhi kinerja sistem PLTU. Semakin besar efisiensi turbinnya, maka keandalan sistem juga semakin baik. Cahyadi N. Hermawan 2015. Yang ketujuh yaitu terkait kerangka penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Mega Surya Eratama, Ngoro, Mojokerto. Untuk waktu penelitian selama 1 bulan, yakni pada tanggal 10 April 2021 sampai 10 Mei 2021. Penelitian ini difokuskan pada saat beban generator turun ketika produksi kertas terputus dan saat generator normal operasional produksi. Untuk kerangka pemikiran, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan langkah-langkah penelitian sebagai berikut, yaitu alurnya dari mulai, kemudian menentukan rumusan masalah dan menentukan tujuan penelitian. Yang setelah itu menyiapkan alat dan bahan, ya, kemudian mencari sumber-sumber dari studi pustaka dan studi literatur, kemudian pengumpulan data, proses perhitungan, setelah itu analisis hasil dan pembahasan, kemudian didapatkan kesimpulan dan saran, dan selesai. Untuk populasi dan sampel, pada saat beban generator normal, pada saat beban generator turun, yaitu waktu, tekanan steam masuk, daya yang dihasilkan oleh turbin,
dan penggunaan bahan bakar pada boiler. Metode pengambilan sampel yaitu adapun beberapa tahap dalam penelitian ini, yakni yang pertama mempersiapkan alat dan bahan, yang kedua mencatat seluruh kegiatan yang terjadi pada proses di tempat penelitian. Yang ketiga, mencatat data yang dibutuhkan seperti waktu, tekanan steam masuk, dan daya yang dihasilkan oleh turbin, serta penggunaan bahan bakar pada boiler. Yang keempat, memasukkan data pada rumus efisiensi turbin. Yang kelima, menganalisa dan menyimpulkan mengenai efisiensi turbin yang telah diteliti. Yang ke-11, metode penelitian, yaitu metode yang digunakan dalam metode ini adalah metode penelitian kuantitatif. Hasil dan pembahasan. Pada saat beban generator normal, besar tekanan masuk turbin P1 adalah sebesar 4,78 megapascal atau setara dengan 47,8 bar. Sedangkan pada saat beban generator turun, tekanan masuk turbin meningkat menjadi 5,02 megapascal atau setara dengan 50,2 bar. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan masuk P1 turbin naik sebesar 0,2 megapascal atau 2,4 bar. Tekanan masuk turbin pada saat beban generator turun lebih besar daripada pada saat beban generator normal. Hal ini berfungsi untuk menjaga pressure boiler sebagai bentuk persiapan apabila ada konfirmasi penambahan beban secara tiba-tiba, maka operator boiler sudah siap dan tidak terjadi pressure drop. Kemudian, setelah hasil dari stem tap diketahui, besarnya daya pada saat beban generator normal adalah 12,3,2 kJ per second. Stem tap itu aplikasi yang digunakan untuk menghitung besarnya daya pada beban generator. Kemudian pada saat beban generator terputus atau pada saat kegiatan produksi berhenti, daya turbin turun menjadi 6.184,31 kJ per second. Efisiensi kerja turbin juga mengalami penurunan. Pada saat beban generator normal, efisiensi turbin adalah 61,27% dan pada saat beban generator turun, efisiensi juga turun menjadi 52,4%. Ada berbagai hal yang mempengaruhi besarnya efisiensi diantaranya, yaitu laju uap yang masuk ke turbin, tekanan, dan temperatur. Selain itu, hal lain yang berpengaruh pada efisiensi adalah terjadinya loss steam pada sisi boiler dan turbin. Kemudian, pada saat beban generator normal, temperatur turbin atau T adalah 470,91 derajat Celcius. Dan pada saat beban generator turun, yakni pada saat produksi tidak berjalan, temperatur turbin turun menjadi 459,61 derajat Celcius. Temperatur turbin akan turun pada saat beban terputus karena hubungan antara temperatur turbin dengan beban generator turbin berbanding lurus. Pada saat beban turun, temperatur akan semakin turun karena temperatur sudah mampu memenuhi kebutuhan pemanasan turbin. Dan temperatur juga bersifat fluktuatif. Nah, yang ke-13, pembahasan yaitu terkait keunggulan. Hasil dan pembahasan cukup jelas terkait data dan angka. Kemudian eh, kesimpulan yang dapat diambil, kesimpulannya mudah dipahami. Kekurangan dari jurnal ini yaitu pertama tidak adanya cara perhitungan atau rumus dalam pengolahan data, sehingga di dalam jurnal tersebut langsung ditampilkan hasil dari pengolahan data tersebut, tapi tidak ditampilkan cara perhitungan atau menggunakan rumus apa. Yang kedua, tidak dilakukan perhitungan terkait besarnya daya turbin pada saat beban generator bertambah atau naik. Di jurnal ini hanya dihitung pada saat beban generator normal atau beban generator turun. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu
dari penelitian yang telah dilakukan di PT Mega Surya Eratama dapat disimpulkan bahwa besarnya daya turbin pada saat keadaan beban generator normal adalah sebesar 12.323,4 kJ per second. Besarnya daya turbin pada saat beban generator turun adalah 6.184,31 kJ per second. Yang terakhir, efisiensi turbin pada saat beban generator normal adalah 61,27% dan pada saat beban generator turun adalah 52,4%. Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.